kamu harus tahu bahwa Israel tidak akan berhenti. Walaupun negaranya kecil, melawan 22 negara Arab. Lu akan tersungkur malu. Bahkan Iran habis nanti. Kalian nggak bisa, kalian Muslim, jangan hanya kuar-kuar ngomong congor doang di Indonesia. Doamu tidak akan dijawab. Doa orang Israel yang akan dijawab oleh Tuhan. Dengarkan turunan Arab ini berbicara tentang kepongahan Arab. Kemarin, ini informasi penting buat antum yang masih peduli dengan Palestina. Kemarin, Netanyahu diwawancarai, dan dia menyatakan secara langsung dukungannya terhadap sebuah rencana yang namanya The Greater Israel. Atau kalau kita jelaskan pakai bahasa Indonesia, namanya Tanah Israel yang lengkap. Di mana Israel mengatakan, tanah kami sebenarnya bukan hanya di Palestina, tetapi di 7 wilayah. Yang pertama Palestina secara lengkap. Yang kedua Yordania secara lengkap. Yang ketiga Suriah Selatan. Yang keempat Lebanon Selatan. Yang kelima Irak sampai batas sungai El-Furat. Yang keenam Mesir Sinai Utara sampai batas sungai Nil. Dan yang ketujuh, dan ini yang bikin kaget, kota Madinah. Dari Teluk Aqabah di Arab Saudi sampai kota Madinah. Iya, mereka mengklaim bahwa Madinah itu milik Israel. Ironisnya teman-teman, Netanyahu tidak ada malu untuk menyampaikan hal ini, tetapi negara-negara Arab masih berlomba-lomba buka hubungan diplomasi dengan Israel. Kalau kita hari ini diam ketika saudara kita dimakan, maka besok pun kita akan dimakan. Yang paling aneh, ketika muncul orang-orang munafik di tengah umat kita ini yang mengatakan jangan menyalahkan mereka. Mereka membantu lewat jalur diplomasi. Masya Allah, speechless ana. Tidak tahu apa yang harus dikatakan kepada orang-orang munafik itu. Ini informasi penting buat antum yang masih peduli dengan... Saya nggak peduli lagi dengan Palestina. Dan setiap orang yang berbicara tentang Palestina dan dia tidak pergi ke sana, termasuk itu adalah Hussein Gaza, itu tukang ngepul donasi. Habib Rizik, tukang ngepul donasi. Bahar Smith, pencari uang untuk dirinya sendiri. Dia tidak pernah mengirim uang kepada Palestina. Apa omongan kamu peduli Palestina? Dan apa yang kamu ceritakan itu, yang kamu katakan 7 wilayah yang harus dikuasai oleh Israel, yang disebut dengan Israel Raya, termasuk Arab Saudi. Arab Saudi itu punya Yahudi. Kenapa? Karena sejarah di mana nabi kamu yang membantai dan menghabisi orang Yahudi, 5 suku Yahudi, 5.000 orang Yahudi dihabisin oleh nabimu, termasuk orang Kristen Bani Najran. Betapa biadabnya nabi kamu itu di dalam genosida yang dilakukannya. Bahkan dia mengambil istri kepala suku Bani Kinana, Safia binti Huyai. Itu adalah sejarah yang sangat menyakitkan bagi orang Yahudi. Dan tidak pernah mereka meninggalkan sejarah itu. Dan tertulis dalam sejarah baik di Islam maupun di Israel. Salahmu sendiri dengan mengikuti agama yang sangat-sangat tidak berperi kemanusiaan. Yaitu mengancam dan meneror. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Anda. Dan Nabi Anda mengklaim Palestina adalah tanah Arab. Dan ini adalah kesalahan sejarah yang luar biasa. Tanah Kalimantan tetap Kalimantan, bukan tanah Madura. Nggak boleh dirampas oleh Madura. Maka Madura sekarang ini harus berpikir ulang untuk melakukan kesombongan di tanah Dayak. Apalagi omongan Zuma dengan menghina suku-suku dan mengatakan orang Batak tidak pernah melawan penjajah Belanda. Zuma harus ditangkap. Untuk menyiapkan ini, untuk menjawab omongan kamu, ya, Israel Raya itu merupakan bentuk kesetiaan sejarah mereka. Dan mereka menulisnya. Apa yang harus dilakukan oleh tentara mereka. Tentara Tel Aviv ke Syria. Momen ini harus dilakukan. Dengan hancurnya Bashar al-Assad runtuh, diberitakan Israel memindahkan pasukan ke zona penyangga, demilitarisasi,
di dataran tinggi Golan yang diduduki sejak tahun-tahun ini. Makanya jangan mengganggu Israel. Apa yang dilakukan oleh Hamas di Gaza, Hamas harus membayar mahal dengan menyandra orang-orang Israel yang sedang bermain musik. Dan mereka harus menyerah sekarang ini. Solusi dua negara sudah ditawarkan. Negara Palestina, negara Israel. Tetapi sejak penawaran itu, ini Hamas tidak pernah berhenti mengirim rudal ke Israel. Sudah disepakati, oke, dua negara. Tapi kamu harus tahu bahwa Israel tidak akan berhenti. Walaupun negaranya kecil, melawan 22 negara Arab. Lu akan tersungkur malu. Bahkan Iran habis nanti. Kalian nggak bisa, kalian Muslim, jangan hanya kuat-kuat ngomong congor doang di Indonesia. Doamu tidak akan dijawab. Doa orang Israel yang akan dijawab oleh Tuhan. Karena mereka menyembah Tuhan yang benar. Karena bangsa Arab telah menghina Israel. Mesir telah menjajah Israel. Iran telah menjajah Israel. Nenek moyang mereka perhitungkan semuanya. Bahkan Tel Aviv akan memindahkan pasukannya setelah menghabisi orang Syria. Dan Syria kan dihabisin. Nah, pada sebuah pernyataan yang tersebar di medsos sekarang ini, Benyamin Netanyahu mengatakan bahwa perjanjian Israel-Suriah putus, selesai. Tinggal ngambil itu wilayah itu. Karena pemberontak itu lemah. Nggak kuat apa-apa. Apalagi Arab nggak kuat itu perang. Mereka berat membawa kemaluannya sendiri. Jadi ingat ya, saya ini bukan tidak peduli dengan Palestina. Tetapi mentalitas karena dipengaruhi oleh kitab suci, oleh agama, itu harus saya omongkan. Harus saya bicarakan. Karena perjanjian Tel Aviv dengan Syria sejak 1974, jalur demilitarisasi seharusnya batal begitu pasukan Syria meninggalkan posisi mereka setelah itu. Maka tentara bergerak melewati zona penyangga. Dan Menteri Pertahanan Israel nggak takut dengan 22 negara Arab termasuk Iran. Kamu akan kecewa nanti kalau Israel itu bergerak. Karena mereka sudah nggak ada takut lagi. Takutnya itu sudah nggak ada. Jadi tindakan Benyamin Netanyahu yang mengatakan bahwa Sungai Efrat harus diambil, artinya Iran harus diambil. Dan sebagian Mesir harus diambil. Karena 450 tahun Mesir memenjarakan orang Israel, Yahudi, di tanah Mesir oleh Fir'aun. Mereka tetap ingat itu. Dan yang paling sadis itu adalah Nabi Arab dengan mengungkapkan kalimat-kalimat ancaman kepada orang Yahudi dan orang Kristen. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang Yahudi dan orang Kristen itu di neraka jahanam selama-lamanya. Dan mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Pernyataan yang disimpan oleh Muhammad di dalam Quran yang akan menjadi pemicu ketidakstabilan, ketidaktoleran, dan ketidakdamaian kawasan Timur Tengah itu. Karena setelah Muhammad, dunia Arab tidak pernah aman. Kebencian yang ditimbulkan oleh kitab suci
Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan tertipu oleh hidung-hidung Arab itu, Rizik, Bahar Smith, ataupun siapapun mereka. Susah dipercaya orang Arab. Karena boleh bohong dalam 3 hal. Dalam menipu orang kafir. Boleh berbohong dengan istri. Karena poligami. Boleh berbohong. Tetapi akhirnya semua banyak bohongnya. Bahwa Israel, bagaimana mewujudkan konsep Israel Raya ini. Israel Raya bagi generasi ini mengacu pada gagasan perluasan wilayah dan kedaulatan negara Israel, serta menyebarkan wilayahnya mencakup dari interpretasi orang-orang Israel mengenai gambaran tanah bersejarahnya dalam Alkitab. Artinya Palestina punya Israel. Buka Al-Maidah 21. Itu tanah Israel itu Palestina. Bukan tanah Nabi Arab gombal-gambul kamu itu. Nah, bagaimana menyebutkan Israel Raya ini sebagai sebuah rencana yang tidak akan berhenti dan mengacu kepada negara Yahudi yang akan terbentang dari sungai Mesir hingga sungai Efrat, sungai Al-Furat, termasuk di sini adalah kota Madinah. Kalau kamu mengatakan kota Madinah itu ancamannya luar biasa, tidak bisa Anda hindari. Nanti akan terbentuk Israel Raya itu, dan Arab Saudi akan hancur sendiri. Sebenarnya jatuhkan aja tuh di atas Ka'bahnya itu, biar Muslim tidak menyembah batu lagi. Artinya, saudara-saudara, wilayah yang dimaksud dalam konsep itu nantinya termasuk Palestina, Libanon, selatan sampai ke Sidon, sungai Litani, dataran tinggi Golan, Suria sampai dataran Hauran, dan daerah jalur kereta api Hejaz dari daerah ke Amman, Yordan, serta Teluk Aqaba. Kamu tahu itu. Lihat itu di ini, lambang tentara Israel di sebelah kanannya itu. Itu wilayah Israel Raya. Dan saya mendukung itu. Karena kemiringan otak kalian yang beragama yang tidak sampai kepada tahap yang benar. Kenapa kamu merusak tempat ibadah kami? Kenapa kamu merusak gereja-gereja? Kalian tetap akan kalah dengan orang Kristen. Memang di Indonesia minoritas, tapi kami mayoritas di dunia ini. Semakin kamu melihatkan kejahatanmu, maka itu akan mempercepat keruntuhan iman kalian itu. Ini bukan ambisi saja. Dan ini urusan dengan Palestina belum selesai. Indonesia termasuk negara yang mau menerima orang-orang Yahudi. Maksud saya orang-orang di Gaza untuk dibawa ke Indonesia. Taruh aja di satu pulau kecil. Habis-habis nyawa orang-orang yang nggak beradab itu. Memang menyakitkan itu kalau kita melihat orang kok tidak suka dengan manusia lain. Yaitu orang Arab ini. Anda kalau naik haji, betapa terhinanya oleh orang-orang Arab Saudi, Muslim Indonesia itu. Kasihan. Mereka sangat menghina orang Islam Indonesia. Saya yang merasa, saya sudah naik haji dari dulu. Bagaimana dia mengejek, memandang saya. Waktu saya masih muda waktu itu. Dan itu saya ingat terus, kelakuan orang Arab. Demikian video ini, semoga bermanfaat dalam mengambil tindakan, mengambil kesimpulan
di dalam memahami kehidupan di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam saudara-saudara, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal pertengahan sampai selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Teman-teman, apa yang menjadi tanggapan saudara ketika saudara menonton video ini? Kita sudah dengarkan tadi tanggapan dari seorang Saifuddin Ibrahim, yaitu tentang negara-negara Islam, khususnya yang memusuhi, yang membenci, bahkan yang menyerang Israel, mereka akan hancur. Dan memang bukti sudah di depan mata bagaimana selama ini pemimpin-pemimpin Hamas telah meninggoy akibat mereka melawan Israel. Bahkan kalau kita lihat pemimpin dari Iran juga meninggoy akibat yaitu memerangi Israel. Nah, teman-teman, apa yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim ini adalah nyata. Dan memang kita khususnya yang negara Kesatuan Republik Indonesia agarlah jangan ikut-ikut dalam hal ini. Karena memang sudah ada tertulis, siapa yang memberkati Israel, mereka akan diberkati, tapi siapa yang mengutuki, mereka akan dikutuki. Kita berharap agar Indonesia diberkati, bukan malah dikutuki. Karena kalau kita lihat khususnya di Indonesia ini, ya kebanyakan mereka ketika mendengar Israel, mereka cicik, mereka marah, mereka benci, tanpa mencari data dan fakta yang nyata. Mereka hanya mendengar, tapi tidak menyaring setiap apa yang mereka dengar. Mereka hanya mendengar berita, tapi mereka tidak mencari berita yang benar. Nah, teman-teman, kita berharap ya agar di pikiran kita ya dijauhkan yang namanya kebencian. Karena kebencian ini tidak boleh ada dalam diri kita. Karena setan itu adalah pembenci dan ajarannya adalah membenci. Jadi, tentunya Tuhan tidak mau kita ada dalam ajaran kebencian. Tuhan mau kita ada dalam ajaran kebenaran. Yesus sendiri mengatakan bahwa kita ya tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Walaupun mungkin apa yang dituduhkan terhadap Israel, ya tidak semua tentunya mereka itu jahat. Ya, kalaupun ada itu hanyalah oknum-oknum, sama seperti kita warga negara Republik Indonesia. Kalau ada pun yang jahat di Indonesia itu hanyalah oknum, bukan berarti seluruh Indonesia itu jahat. Nah, coba bayangkan kalau ada negara-negara lain memikirkan melakukan hal yang sama, benci kepada seluruh negara Republik Indonesia. Bagaimana pendapat Anda? Bagaimana perasaan Anda? Itu sebabnya kalau kita merasakan tangan kita cubit adalah sakit, maka jangan cubit tangan orang lain. Kira-kira itu perumpamaan yang bisa saya berikan bagi kita. Nah, teman-teman, apa yang menjadi komentar saudara? Silahkan isi di kolom komentar. Kiranya video ini memberikan informasi penting dan juga mencerdaskan kita. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.